Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan tentang mal haqiqatud dunya wa mal haqiqatul akhirah. Apa itu sebenarnya hakikat dunia dan apa sebenarnya hakikat akhirat, supaya kita tidak salah persepsi tentang dunia, tentang akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya kepada kita, salat itu dunia atau akhirat? Akhirat. Baca Al-Quran, cari duit, makan, dunia. Kawin, punya istri, ini akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang punya persepsi pengertian kalau salat itu akhirat, kalau cari duit itu dunia. Cari duit yang banyak. Ada juga orang, sampai kapan kamu cari dunia terus? Kan ada pertanyaan orang seperti itu. Sampai kapan kamu sibuk terus ke kantor? Dunia saja yang kamu pikirkan. Nah, kamu melupakan akhirat. Nah, sesuai metodologi Rasulullah SAW dalam memahami dunia dan memahami akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pertama yang harus kita pahami, apa itu hakikat dunia? Hakikat dunia suatu kondisi, apapun itu kondisinya, perbuatannya, awal mulainya itu dari lahir seseorang sampai ujungnya kematian. Itulah hakikat dunia. Maka di antara itu apa saja perbuatan kita itu dikategorikan dunia. Nggak ada di situ akhirat. Berarti pertanyaannya, sholat yang kita kerjakan itu di dunia atau di akhirat? Berarti sholat itu ya, kok nggak kompak kita? Kami ulangi. Hakikat dunia itu Bapak Ibu, ini jelaskan kalamnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau katakan, hakikat dunia itu satu kondisi, apa saja perbuatan dari awal kita lahir sampai kita mati. Itulah namanya dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, sholat yang kita kerjakan itu dunia atau akhirat? Ya. Baca Al-Quran yang kita kerjakan di dunia. Sebab kan kita ngerjakannya di mana? Iya. Makanya Imam Ghazali katakan dunia. Sedekah yang kita keluarkan, zikir yang kita baca, gitu kan? Itu semua adalah dunia. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Karena yang ngasih informasi ini yang sudah puluhan tahun ritual tentang dunia itu. Nah, sekarang poin yang kedua, apa itu hakikat akhirat? Hakikat akhirat itu kata Imam Ghazali, satu kondisi yang awalnya dari kematian sampai surga atau neraka. Itulah namanya akhirat. Satu kondisi mulainya dari kematian sampai ujungnya surga atau neraka. Itu namanya akhirat. Sekarang perlu kita mendalam lagi dalam memahaminya. Jadi dunia tadi sudah kita tahu, suatu kondisi awal dari lahir sampai kematian, apapun kondisinya, apapun perbuatannya, itu dikatakan dunia.
Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dunia ini terbagi dua. Akhirat juga nanti terbagi dua. Kondisinya itu. Dunia terbagi dua. Apa kondisi dunia terbagi dua itu? Nah, inilah yang dijelaskan Nabi melalui hadisnya. Dunia terbagi dua. Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia itu ada namanya dunia terpuji, mahmudah. Yang kedua ada namanya dunia tercela, terkutuk, terlaknat. Dia sama-sama dunia, tapi satu kondisi ada dunia terpuji, mahmudah, ada dunia tercela, terlaknat atau terkutuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pahami di sini, ada dunia terpuji, ada dunia tercela. Nah, dunia yang terpuji itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sesuai perintah Allah. Yang sesuai perintah Allah itu namanya dunia terpuji. Apa itu dunia tercela? Yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang Allah larang-larang, maka itu dikatakan dunia tercela. Contoh, zina sama nikah. Zina sama nikah. Kalau dihitung-hitung, dilihat-lihat, perbuatannya sama. Kan begitu. Zina sama nikah. Yang membedakan apa? Zina sama nikah, perbuatannya sama. Sama-sama dia berhubungan dengan lawan jenis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zina dilarang oleh Allah. Kalau nikah diperintahkan oleh Allah. Maka di sini ada dikatakan dunia terpuji, yaitu engkau menikah. Yang kedua, zina Allah larang, itu dunia juga tapi tercela. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seperti cari duit. Kita kerja ngantor, itu kan, berkebun, berbisnis, cari nafkah intinya. Itu perintah Allah. Apa larangan Allah di situ? Kamu nggak boleh cari yang haram di situ. Cari yang halal. Selama kita cari duit, walaupun berapa banyak dia, tapi kalau itu halal, berarti dunia terpuji. Selama kita cari duit, kalau di situ kita mencarinya yang dengan haram, ada kezaliman, maka di situ dikatakan dunia tercela. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dalam hadisnya, hubbiba ilayya dunyakum bithalathin. Saya ini, kata Nabi, dipaksa oleh Allah agar mencintai dunia kalian. Jadi Nabi sama sekali tak cinta dunia, tapi oleh Allah, dipaksa oleh Allah terhadap Nabi agar mencintai dunia kalian. Bahasanya kalian, bukan saya. Inilah menunjukkan bahwa makom Nabi itu dengan makom kita itu sangat jauh berbeda. Kalaulah tak dipaksa oleh Allah, maka Nabi tak berbuat mencintai tiga hal ini dari dunia kalian. Kata hubbiba ilayya dunyakum bithalathin. Aku dipaksa oleh Allah agar mencintai dunia kalian. Ada tiga hal. Ini dunia semua, kata Nabi. Apa yang dipaksa oleh Allah agar aku mencintainya? Satu, at-tibu. Satu itu ada namanya wewangian. Wewangian. Wangi-wangi itu, aroma yang wangi itu Nabi
diperintahkan Allah agar mencintainya, menyenanginya. Sehingga dalam kitab sirah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun kondisi Nabi tetap pakai wangi-wangian. Dan sering kita dengar keringatnya Nabi aromanya wangi, tetapi Nabi tetap pakai wangi-wangian. Dan banyak ahli medis, bahkan para dokter menjelaskan wangian ini bisa meningkatkan kecerdasan EQ kita, otak kita. Kalau sering kita cium wangi-wangian, maka akan meningkatkan kecerdasan. Sering kita mencium aroma yang tak sedap, bebauan, maka menurun itu kecerdasan seorang manusia. Sehingga Nabi, walaupun keringatnya memang sudah zatnya wangi, tapi Nabi tetap diperintahkan oleh Allah agar mencintai wangian. Maka Nabi setiap mau sholat pasti pakai wangian, khususnya mau sholat tahajud. Itu cuman zaman sekarang sama zaman dulu beda wewangiannya. Zaman dulu, zaman Nabi, para sahabat itu wewangian mereka membakar bukur yang zatnya itu dari kayu bukur. Kalau sekarang namanya cendana. Nah, itu dibakar, asapnya itu dipakai oleh Nabi, digunakan untuk jubah badan Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang boleh juga kita pakai itu untuk di rumah. Yang penting wangi-wangi. Sebab apa? Itu diperintahkan oleh Allah kepadaku, kata Nabi, agar mencintai wewangian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi katakan, aku diperintahkan dan dipaksakan oleh Allah agar mencintai yang kedua ini. Apa itu? Mar'atun salihah, perempuan yang salihah. Jadi seberapa banyak pun harta laki-laki, kalau dia tak nikah nggak ada gunanya, kata orang. Betul atau betul? Seberapa pun banyaknya harta orang, tapi kalau dia nggak nikah, kurang manfaatnya. Sebab para nabi-nabi itu memang sunnatullahnya menikah, karena itu dibuat perhiasan untuk dunia ini. Cuman kan Nabi katakan perempuan yang mana? Bukan semua perempuan. Mar'atun salihah, perempuan yang salihah. Nah, uniknya Bapak Ibu, ini dua hal ini berkaitan tentang persepsi orang ini dunia. Wewangian, keindahan tadi, kemudian wanita yang salihah. Nah, ada yang khusus. Yang ketiga apa? Kata Nabi, saya dipaksakan oleh Allah agar mencintai. Yang ketiga apa itu? Ju'ila qurrati aini fis shalah. Dijadikan pelipur mataku ini adalah saat mengerjakan salat. Yang ketiga adalah salat. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, Nabi katakan hubbiba ilayya dunyakum, saya diperintahkan oleh Allah agar mencintai dunia kalian. Nabi sebutkan yang ketiga apa tadi? Salat. Berarti salat itu termasuk apa? Dunia, tapi bagian yang terpuji. Perempuan juga itu yang salihah adalah dunia, tapi yang diperintahkan, maka dikatakan dia terpuji. Wewangian begitu juga, itu dunia, tapi yang diperintahkan, maka dia bagian terpuji. Nah, ini dunia. Sekarang akhirat. Akhirat ada dua juga bagian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua bagian dia, kondisinya. Satu, ada akhirat yang terpuji, ada akhirat yang tercela, sama-sama seperti dunia. Mana itu yang terpuji, mana itu yang tercela di akhirat? Akhirat yang terpuji, yang tercela. Pertama, mana akhirat yang terpuji? Yaitu mulainya dari kematian tadi, alam barzakh, alam kubur bahasa kita. Mana itu yang terpuji?
nikmat kubur. Itu akhirat terpuji. Mana itu akhirat tercela? Siksa kubur. Itu tercela. Mana itu lagi akhirat tercela? Padang mahsyar yang luar biasa paniknya manusia. Itu yang tercela. Dapat dia kesusahan, kegundahan, gelisahan di padang mahsyar. Mana itu yang terpuji? Padang mahsyar orang dapat naungan. 7 golongan yang sering kita dengar, ada 7 golongan orang yang mendapat naungan arsy ilahi. Sampai nanti ujungnya surga atau neraka. Surga itu bagian akhirat terpuji. Kalau neraka akhirat tercela. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja dunia yang terpuji kita kerjakan saat sekarang, maka akan membawa nanti ke akhirat kita yang terpuji. Apa-apa saja yang kita kerjakan dunia tercela sekarang, maka akan membawa ke akhirat kita yang tercela. Tinggal kita milih kondisi kita ini mau yang mana. Siapa yang menentukan? Bukan Allah, kita. Kita yang menentukan ketika kita mau, Allah bantu. Jangan mengatakan ini kan takdir Allah, saya jelek. Tidak, kamu yang buat. Allah yang bantu saja, yang mudahkan. Ini kan takdir Allah, saya enggak sholat. Enggak bisa. Jadi kalau mau mengetahui kita ini takdirnya baik, kita yang menentukan. Takdir jelek kita juga yang menentukan. Adapun Allah itu hanya membantu kita saja. Kita mau kemana, Allah yang mudahkan. Maka tinggal kita pilih yang mana. Mau dunia kita terpuji atau dunia kita tercela. Sebab nanti di akhirat sama. Ada juga akhirat yang terpuji, ada akhirat yang tercela. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang singkat ini bisa memahami kita. Apa itu hakikat dunia, apa itu hakikat akhirat. Nah, intinya kita pilih. Kita mau dunia yang terpuji atau dunia yang tercela. Nanti di sana begitu juga kondisinya. Karena kita yang pilih di sini kondisi seperti itu, maka Allah antarkan, mudahkan kamu nanti dunia ke akhiratnya tergantung kondisi kita di sini. Kita memilih mana? Yang terpuji atau yang tercela. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini bisa menambah wawasan kita dan bisa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah beri kita taufik dan hidayah agar mudah bisa memilih yang terpuji. Cukup sekian kajian kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.